Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan hari ini saya akan mengulas dua buku karena Jumat lalu saya mengalami filming slump ya, dan tidak buat konten Ami Mengulas Buku. Nah, buku apa aja yang saya baca dalam 2 pekan ini? Ada dua. Yang pertama adalah Homeschooling yang ditulis oleh Deka Wardani dan suaminya Aryo Nugroho, dan satu lagi Sistem Pendidikan Finlandia, catatan dan pengalaman seorang ibu yang ditulis oleh Ratih D. Adiputri. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, apa kabar? Dan semoga di hari Jumat ini tetap semangat dan juga bahagia. Nah, saya lagi nungguin sesi simulasi Piskul, itu rangkaian dari Piskem. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya di Aceh nih. Komunitas kami Rumah Relawan Remaja lagi ada kegiatan Piskem. Dan di tengah-tengah kesibukan ini saya masih mau membagikan dua buku yang saya baca. By the way, nih topi salah satu atribut Piskem di tahun ini. Nah, buku pertama berjudul Homeschooling yang saya baca di 2 pekan ini. Ini merupakan rekam jejak perjalanan pendidikan rumah yang ditulis oleh sepasang suami istri bernama Deka Wardani dan Aryo Nugroho, yang banyak belajar tentang homeschooling pasti tahu keduanya, karena keduanya adalah praktisi homeschooling di mana mereka mendidik dan membina anak-anak mereka dari pendidikan di rumah. Nah, ini adalah rekam jejak buku yang ditulis berdasarkan pengalaman keduanya, pengalaman pasangan inspiratif ini yang kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan inspiratif berisi pengalamannya mendidik anak-anak mereka. Di dalamnya banyak sekali contoh tentunya bagaimana penerapan yang dilakukan ala mereka, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah praktisi yang mumpuni di bidangnya, tapi setelah berjuang dan tentunya banyak hal yang sudah dilalui, banyak orang juga termasuk saya juga belajar dari keduanya. Buku yang diterbitkan di tahun 2022 ini oleh penerbit Sigi Kata tidak hanya berisi tentang rekam jejak, tapi juga makna dari pendidikan itu sendiri. Di sini para penulis keduanya menjelaskan bahwa pendidikan itu sebenarnya lebih komprehensif tentunya dibanding persekolahan. Nah, dengan pendidikan justru orang-orang bisa lebih memaksimalkan potensi diri yang dimiliki untuk memberikan manfaat seluas-luasnya untuk orang lain. Selain itu, buku ini penting banget untuk yang sedang menjalani atau mungkin mau tahu banyak tentang homeschooling, walaupun tidak ada pakem dari tentunya dari penulis membahasakan tidak menjadi pakem teori-teori atau aplikasi yang sudah diterapkan, karena masing-masing keluarga tentu punya visi misi berbeda dan juga nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anak mereka. Menariknya lagi, buku ini juga mencantumkan contoh alur belajar atau rencana pembelajaran untuk rentang usia tertentu. Misalnya nih, di usia 7 sampai 10 tahun dibuatnya seperti ini, dan ini bisa juga menjadi salah satu panduan tentunya dalam membuat rencana pembelajaran untuk homeschooler atau orang tua yang ingin anaknya homeschooling. Lalu kemudian yang menarik lagi juga tentunya ada beberapa permasalahan yang saat ini dialami oleh orang tua maupun homeschooler itu sendiri, dan ada upaya-upaya solusi yang disarankan oleh penulis. Hal menarik lain adalah buku ini sangat tidak monoton, penuh dengan warna menurut saya, dengan visualisasi yang sangat menarik, plus pembatas bukunya cantik banget, yang membaca yang menyala. Oke. Nah, itu dulu ulasan buku tentang homeschooling. Yang tertarik pinjam boleh banget datang ke perpustakaan Rumah Relawan Remaja. Buku kedua yang saya baca di pekan ini adalah Sistem Pendidikan Finlandia. Buku ini tuh udah lama banget di rak buku, tapi baru sempat terbaca. Dan saya juga pernah mengulas buku Teach Like Finland, tapi ini versi dari seorang ibu ya yang sedang menempuh pendidikan doktor di sana dan menghabiskan bertahun-tahun hidup sebagai warga Indonesia yang tinggal di Finlandia. Di sana
Dr. Rati ini mengalami banyak sekali perjalanan dan pengalaman, khususnya menyekolahkan kedua anaknya yang kemudian dituangkan dalam buku ini. Kita tahu bahwa saja pendidikan Finlandia adalah salah satu metode pendidikan terbaik di dunia, dengan sistem yang sangat menyenangkan tentunya, membuat anak-anak nyaman untuk bersekolah, nyaman untuk mencari ilmu, kesetaraan terjadi, lalu kemudian tidak nampak sekat yang luas antara si kaya dan si miskin seperti yang terjadi di Indonesia. Dan itu dijelaskan juga di dalam buku ini. Jadi buku ini tidak hanya menjelaskan secara kecil tentang seperti apa sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Di sini malah dijelaskan mulai dari usia TK anak Dr. Rati ini. Di Indonesia pada saat itu, karena Dr. Rati masih di Indonesia, kemudian ingin menyekolahkan anaknya di sebuah TK yang terbilang elit karena mempertimbangkan pada saat itu jarak dari rumah ke sekolah. Tapi lagi-lagi karena elitnya tadi, yang dikedepankan adalah pembahasan biaya dan sebagainya, bukan tentang bagaimana mengembangkan potensi anak itu sendiri. Sudah muncul sebenarnya kejanggalan dalam diri seorang Ratih ini, sang penulis. Tapi kemudian walhasil Dr. Ratih mendapatkan beasiswa doktor di Finlandia, hingga akhirnya anak pertamanya itu bernama Nadia tidak jadi untuk bersekolah di TK elit tersebut. Dan di buku pengalaman ini juga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana pada akhirnya negara kecil seperti Finlandia bisa mendapatkan hasil tes PISA yang menggambarkan kecerdasan dan juga pandainya anak-anak di negara tersebut. Karena memang belajar bukanlah sebuah beban, bertemu dengan guru-guru itu adalah hal yang menyenangkan, bertemu dengan teman-teman sekolah atau pergi ke sekolah adalah hal yang menyenangkan. Nah, praktik-praktik ini yang kemudian digambarkan oleh Dr. Rati, sang penulis, dengan bentuk cerita narasi yang sangat menarik, seolah penulis memang bercerita langsung ke kita, sehingga membawa saya sebagai pembaca larut seolah-olah orang yang diceritain ini tentang kedua anaknya yang bersekolah. Dan ini runut mulai dari pendidikan dasar hingga kemudian pendidikan tinggi, bahkan setelahnya untuk urusan universitas dan juga pekerjaan. Jadi kita mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang sistem pendidikan Finlandia itu sendiri, termasuk juga tentang guru dan sivitas akademi yang mendukung pendidikan. Jadi pendidikan di sini menjadi sebuah langkah yang harus diupayakan oleh semua stakeholder yang membangun pendidikan tersebut. Meskipun begitu, terdapat juga kelemahan-kelemahan yang mungkin harus diperhatikan, mengingat perbedaan tentunya kondisi antara Finlandia dan Indonesia. Dan di sini juga dijelaskan di dalam buku ini, dan itu menjadi bagian yang menarik buat saya, bahkan informasi yang baru. Selain itu, buku ini saya rekomendasikan banget untuk orang-orang yang sangat peduli akan pendidikan, menjadi gambaran bahwa seperti apa menyediakan konsep pendidikan yang menyenangkan dan membuat anak-anak mau semangat belajar. Dan tentunya untuk para pemangku kebijakan, buku ini perlu dibaca. Oke, ternyata 2 pekan ini saya membaca 2 buku pendidikan. Yeay, dan ini sangat menarik, membuat hari-hari saya lebih semangat deh. Kalau kalian baca buku apa dalam pekan ini? Sharing ya. Nah, teman-teman, terima kasih. Itu aja dulu ulasan hari ini dan sampai jumpa.